Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Dan syukur bila kita panjatkan ke hadratil ilahi Rabbi, tak lupa sholawat serta salam semoga selamanya tercurah kepada baginda Rasul ani habibana wa nabiyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hidup di dunia ini tidak main-main, harus sungguh-sungguh kita laksanakan, sebab halangan dan rintangan ini sangat banyak sekali. Rasulullah pernah mengamanatkan kepada Abu Dzar, "Ya Aba Dzarin, jadi di safinata fainal bahru amikum." Hei Abu Dzar, perbaharulah perahumu sebab lautan sangat curam sekali. Dalam hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwa di dalam kehidupan ini sangat beraneka ragam yang akan dihadapi oleh kita, sehingga kalau kita niatnya tidak baik maka tidak akan menghasilkan sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah mengamanatkan bahwa memperbaiki perahu, memperbaharui perahu itu sangat harus dilaksanakan, karena dunia ini dicontohkan oleh Rasulullah sebagai lautan yang sangat curam. Bisa kita bayangkan kalau kita melintas lautan, kemudian perahunya perahu yang biasa-biasa saja, perahu yang reot, maka tidak akan bisa diharapkan sampai kepada apa yang dituju oleh kita. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, wa huzizada kamilan fa inna safaro baidun. Ambillah bekal dengan maksimal sebab perjalanan sangat jauh. Kita ingin menuju yang namanya sorganya Allah. Menuju sorga itu sangat-sangat jauh sekali. Dalam kitab tafsir Yasin dikatakan bahwa orang akan menghadapi surga itu harus melintasi, yang pertama adalah alam kubur atau disebut dengan alam barzah. Alam barzah lamanya sampai kiamat. Kemudian menghadapi masa-masa kiamat yang di dalam kitab tafsir Yasin masanya adalah selama 1000 tahun. Kemudian dari alam kiamat kita akan masuk ke alam barzah, di mana alam barzah seluruh manusia akan berkumpul. Alam mahsyar, di mana di alam mahsyar manusia akan berkumpul seluruhnya, kemudian dikelilingi dengan api yang menyala, lalu dengan para malaikat akan menjaganya. Anjing-anjing neraka juga tidak akan keluar dari tempat itu menjaga alam mahsyar. Kemudian kita akan berhadapan dengan matahari yang jaraknya 1 mil. Dan di alam mahsyar, kata Rasulullah, itu selama 1000 tahun. Dari alam mahsyar kita akan masuk lagi ke alam terang benderang dan alam yang sangat gelap, itu pun sama 1000 tahun. Kemudian dari alam terang dan alam gelap itu kita akan menghadapi yang namanya alam hisab. Kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala amaliyah kita waktu di dunianya. Dari alam hisab akan masuk ke alam pembagian buku. Dari alam pembagian buku akan masuk ke alam mizan, ditimbangnya seluruh amal. Rasulullah pernah mengatakan, pernah ditanya oleh para sahabat, apakah ketika kita di alam akhirat akan mengenal atau mengingat keluarga kita? Kata Rasul, akan mengingat keluarga kita kecuali dalam 3 hal, yang diantaranya adalah alam mizan. Ketika orang di alam mizan, ketika orang ditimbang, maka tidak akan ingat kepada keluarganya, memikirkan dirinya sendiri. Dan di alam mizanlah kita akan merasa tersiksa, karena ketika orang mendapatkan amal keburukannya, timbangan amal keburukannya lebih berat daripada amal baiknya, maka seluruh orang yang menghadapi, yang melihatnya akan merasakan
merasakan sesak di dalam dadanya. Nah, akan tersiksa nantinya. Jadi nanti akan dipanggil seorang-seorang, ya Fulan bin Fulan, ta'al. Akhirnya seorang datang menghadap, kemudian ditimbang oleh Allah. Lalu kalau timbangan amal baiknya lebih berat daripada amal jeleknya, maka seluruh orang mengeluarkan napas dengan perasaan yang sangat lega. Apabila menyaksikan orang tersebut amal jeleknya lebih berat daripada amal baiknya, maka seluruh orang yang menyaksikan akan menjerit karena ketakutan. Dan di alam mizan lah ya, manusia itu akan terasa tersiksa. Kemudian dari alam mizan akan masuk ke alam sirot. Apa itu alam sirot? Alam sirot adalah jaslun alam matni jahannama adaku minasaib wa adaku minasyari wa hadu minasaib. Yang disebut dengan jembatan Shiratal Mustaqim adalah jembatan yang ada di atas neraka jahanam, lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Kalau selamat masuk surga, kalau celaka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Itu yang disebut dengan alam sirot, di mana alam sirot masanya adalah 3000 tahun. 1000 tahun nanjak, 1000 tahun mudun, 1000 tahun lurus datar. Itu yang disebut dengan alam mizan. Baru manusia akan sampai kepada apa yang ditujunya, neraka dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas Rasulullah mengatakan, wa khuziz zada kamilan fa inna safaro baidun. Ambillah bekal yang sempurna sebab perjalanan sangat jauh sekali. Bisa kita bayangkan, jangankan di alam akhirat, di dunia saja, apabila kita akan bepergian jauh tanpa membawa bekal, insya Allah itu akan terjadi malapetaka yang besar bagi kita. Akan terjadi belangsak ya, bahasa orang Sunda bilang belangsak ya. Jadi bekalnya hanya sedikit sampai si sampai. Kalau kita umpamanya naik truk, kemudian turun naik lagi, nyambung lagi sampai tapi belangsak. Nah, itu karena bekalnya minim. Begitupun kita di alam akhirat, kalau bekalnya minim, maka akan terjadi apa yang akan dihadapi oleh kita, kesengsaraan yang sangat-sangat dihadapi oleh kita. Oleh karena itu, kita harus betul-betul cari bekal yang sempurna supaya kita sekalian tidak belangsak ketika ada di alam akhirat. Kemudian selanjutnya Rasulullah mengatakan wa khaffifil himlah fa innal aqobata kaudun. Peringanlah bawaanmu sebab tanjakan sangat curam. Akhirat digambarkan oleh Rasulullah sebagai tanjakan yang sangat curam. Apabila kita membawa barang yang berat, maka mustahil akan sampai ke ujungnya itu tanjakan. Boleh kita contohkan seperti orang yang akan melaksanakan perkemahan atau camping ya, camping, di mana campingnya di atas bukit, di atas gunung, kemudian kita barang bawaannya sangat berat, kompor gas dibawa, kemudian beras dibawa 1 karung, kemudian bahan makanan dibawa 1 baskom dan lain sebagainya. Nah, sudah kita bayangkan pasti akan berat. Tapi kalau bawaan tersebut kita ringankan, cukup dengan membawa ATM saja, insya Allah akan sampai ke sana dengan ringan sekali. Dan kebutuhannya akan terpenuhi dengan baik. Maka ketika kita akan menghadap Allah, bawaan kita harus diringankan. Rumah diringankan, mobil diringankan, harta diringankan. Insya Allah sampai kepada Allah, menghadap Allah itu tidak akan berat, hisabannya akan sedikit. Dengan cara bagaimana meringankan bawaan tersebut? Dengan cara dipakai ibadah kepada Allah. Mobil tidak akan bisa masuk ke alam kubur, tapi kemanfaatan mobil bisa masuk ke alam kubur. Dengan seperti contohnya adalah si mobil tersebut dimanfaatkan untuk menolong orang lain. Ada orang yang sakit, dimanfaatkan mobil tersebut dengan ikhlas. Ada orang yang meninggal, dimanfaatkan mobil tersebut dengan ikhlas. Insya Allah kemanfaatan mobil akan masuk ke dalam alam kubur. Begitupun rumah yang megah tidak akan masuk ke alam kubur secara fisik,
tapi bisa masuk ke alam kubur dengan kemanfaatan rumah yang dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar, "Wakhlisil amala fa inna nakida basirun." Ikhlaskanlah amal, sebab yang menghadapi, yang menghakimi basirun itu zat yang maha waspada. Kalau kita beramal dengan tidak ikhlas, maka kita akan dihakimi oleh hakim yang sangat-sangat adil, hakim yang sangat-sangat waspada. Maka ketika berhadapan dengan hakim yang bijaksana, lalu amal kita tidak ikhlas, maka amal tidak akan menjadikan kemanfaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mudah-mudahan amal yang kita laksanakan diusahakan kita ikhlas karena Allah, yang mudah-mudahan akan bertemu dan akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.